Pada Oktober 2017 lalu, Fakta melakukan penelusuran ke reklamasi Teluk Jakarta. Ini adalah salah satu pintu masuk dari jalan darat menuju ke Pulau C dan D. Pada saat itu, kami sedang ingin melakukan penelusuran untuk mempertanyakan bagaimana proses dari izin dan juga AMDAL yang dipegang oleh pihak reklamasi Jakarta. Tapi kemudian kami mendapatkan penolakan dan tidak boleh atau dilarang untuk mengambil gambar. Sekian lama berlalu, apa yang dilakukan oleh Gubernur baru ya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, penyegelan itu terjadi di bulan Juni 2018. Tak tanggung-tanggung, Pulau C dan D yang sudah beberapa kali diproses kemudian disegel, ada 932 bangunan diantaranya yang dihentikan karena dianggap tidak mempunyai hak pengolahan izin yang berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. Kita akan lihat seperti apa penelusurannya pasca penyegelan yang terjadi. Ikuti Fakta. Guys, ya kita sudah masuk ke area menuju ke arah reklamasi, tapi beberapa dari informasi yang bisa kita berikan, faktanya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan peringatan bahwa lokasi ditutup, dan ini adalah salah satu dari marking ya atau tanda yang memang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta karena informasi di segelnya ada 2 pulau di Teluk Jakarta yaitu C dan D. Isinya adalah rumah dan juga rukan atau rumah kantor dengan total bangunan 932 yang disegel oleh Pemprov DKI Jakarta langsung dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, Fakta melihat ada beberapa bangunan seperti rumah baru mungkin beberapa ratus meter saja masuk, ini ada rumah-rumah yang sudah dibangun tapi kemudian disegel karena memang tidak memiliki izin dari mulai hak pengolahan. Ini yang kemudian dipertanyakan bagaimana dengan nasib para pembeli ataupun juga pemilik yang mungkin saat ini sedang berproses. Ya, saya gambarkan ini adalah kondisi dari Pulau C dan D dari Teluk Reklamasi Jakarta yang disegel oleh Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada 932 bangunan terdiri dari 409 diantaranya rumah, 212 diantaranya rumah kantor atau rukan, dan 313 unit rukan yang dijadikan rumah tinggal. Sementara ada juga beberapa jajanan pasar yang merupakan aktivitas ekonomi yang juga disegel oleh Pak Gubernur. Nah, ini yang bisa dikondisikan atau dilihat situasinya setelah penyegelan. Kita akan lihat bagaimana kemudian di sekitar C dan D ini yang bisa kita amati lagi. Ikuti Fakta. Di Pulau D ini, kalau kita lihat instalasi listrik di rukan atau rumah kantornya juga sudah terpasang nih. Ada angkanya kalau kita lihat itu sudah terisi beberapa kWh ya. Nah, ini berarti kan menandakan sebenarnya kalau secara kegunaan atau fungsi rukan-rukan ini sudah siap ditempati. Kalau di dalam juga kita intip, tinggal penempatannya saja yang belum terjadi, mungkin mengisi barang dan lain-lain. Tapi paling tidak rukan ini sudah siap ditempati karena listriknya pun juga sudah ada di masing-masing rukan. Hampir semuanya sudah ada kalau kita lihat. Kita akan coba cari informasi ya kepada mungkin ada Satpol PP atau petugas keamanan yang berjaga. Oke, saya mau tanya nih. Selamat siang, Pak. Mbak Akis dari Fakta. Pak siapa, Pak? Pak Panjaitan. Pak Panjaitan, Pak. Satu lagi? Pak Yusuf. Pak Panjaitan, Pak Yusuf yang bertugas di sini ya, Pak. Disegel beberapa bangunan kita lihat tadi dari mulai masuk turun jembatan tuh. Ada rumah juga yang sudah disegel ya, dengan rukan ya. Berapa sih Pak Panjaitan yang disegel sama Pak Anies? Semuanya ada 40 bangunan. Kita dengar informasi ada Pulau C dan D yang disegel juga. Ya itu 40 itu di Oke. dua Oh, berarti 40 unit ya Pak, bukan 932 yang dikatakan ya? Ya, bangunannya. Oh, bangunannya. Boleh sambil lihat ya Pak Panjaitan ya? Hitung semua gitu, Bu. Ini, oh. Tapi ini semua sudah ada yang punya Pak?
Sebenarnya Iya, sudah soal. ada akad jual beli ya sebenarnya. Kalau soal itu yang tahu mah yang punya aja. Oke. Proyek gitu kan. Oke, tapi ini termasuk Pulau CD gitu ya? Ya, Segel itu dipasang 40 buah. 40 buah. Oh, segelnya 40 buah. Dulu ini kan banyak nih bangunannya. Oke, jadi benar ada 932 bangunan yang disegel dengan 40 buah banner ya, sebagai peringatan segel gitu ya. Kurang paham betul. Kurang oke. Nah, tapi saya- terdiri dari rumah dan rukan, Pak. Ya. Dari instansi Satpol PP-nya Penjaringan yang kemudian tugas di sini Ya. gitu ya. Menggantikan seluruh keamanan di sini atau bagaimana, Pak? Saya lihat keamanan di sini saya juga belum ini ya. Nah, mereka tetap ada. Tetap ada. Oke. Kan mungkin tugasnya mengawasi Oke. fasilitas yang ada di sini kan. Mhm. Jadi akhirnya kita gabung lah di sini kan. Sampai kapannya belum tahu, Pak, belum ada informasi. Nah, namanya kita perintah Bu ya. Baik, jadi Sejak- memang informasinya disegel sejak saja itu, sejauh ini. sejak tanggal 7 itu kita dari sini, Mhm. kita atur anggota, Mhm. kita upayakan sampai Iya. 24 jam. Sampai 24 jam. Jadi siang ini kelurahan, camal, nanti sore kapuk ya. Nanti malam kita kecamatan. Oke, Iya. bergantian ya. Oke. Untuk memastikan nggak tidak ada aktivitas lagi gitu, Pak ya? Yang di samping dan di samping itu jangan sampai hilang nih. Ya, jangan sampai hilang Jangan sampai segelnya. hilang. Iya, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang bisa. Ya kita harus tahu siapa yang ngambil kan gitu kan. Oke. Karena kan termasuk kalau hilang kan kita harus tahu. Iya. Nah, ini kan termasuk disegel nih, Pak, yang usaha ini nih, Ya. makanan dan lain-lain ini. Ya. Kemarin sudah ada aktivitas, Pak, pada tanggal 7 Juni. Ini sudah ada tapi sekarang Oh, sudah ada. Semuanya sudah ada atau baru beberapa? Ya beberapa lah ini yang ada nama-namanya nih. Oh, sudah mulai jalan begitu ya? Pas suasana kan bulan suci Ramadan ya paling Iya. sore aja gitu. Oh, jadi sore sebenarnya sudah beraktivitas lalu kemudian akhirnya disegel. Setelah sekarang kan tutup semua. Oke, inilah perubahannya, Pak ya, perubahannya kita bisa lihat Perubahan. setelah disegel. Ini Jadi tutup, aktivitas aktivitas- ekonominya tutup, Aktivitas tukannya nggak ada, ya gitu aja. sama sekali tidak boleh ada Ya. kegiatan. Tapi akses terbuka, Pak. Kalau akses mungkin ya silakan aja, tapi kan mereka tidak bisa melakukan aktivitas di sini kan. Mungkin Ini seperti ini misalnya nih. Ini lagi aktivitas atau beres-beres ya, Pak? beres-beres aja. Si proses atau gimana yang Kalau soal itu yang saya kurang ini ya, baik? karena kapasitas saya sini hanya menjaga. Jaga Pulau C dan D ini. Terima kasih Pak Panjaitan sudah memberikan informasi buat Mbak ya, Pak ya. Oke, kita lihat lagi temukan hotel berikutnya, mungkin ada penjaga. Ini penjaga pada pertanyaan dulu. Siang Pak, sedang bertugas Pak. Pak Chandra namanya. Oke Pak, setelah disegel, aktivitasnya jadi pengamanan-keamanan saja atau gimana Pak? Iya, kita hanya perbantuan di sini Bu, selebihnya kita kurang paham. Oh, jadi Bapak menjaganya area Dari perbantuan aja kita, yang dijaga area yang di sini aja perbantuan. Pulau C dan D. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Chandra ya. Oke, kita sudah lihat itu paling tidak gambaran ya penyegelan pasca penyegelan di tanggal 7 Juni 2018 oleh Pak Gubernur. Kita bisa gambarkan sudah ada juga begitu tanda-tanda penyegelan yang diberikan karena memang untuk melingkari dan juga memberikan parameter mana-mana yang sudah disegel tidak boleh ada lagi aktivitas ekonomi ataupun hunian. Ya, salah satu yang juga disegel adalah rukan-rukan di belakang. Ini yang kita lihat ada banyak ya, ada kurang lebih di sebelah sini sudah 3 bangunan dan pengerjaan stop. Di sebelah sana juga ada ini sudah dipastikan disegel juga, bagian yang disegel karena kita masih ada di Pulau D saat ini. Kita akan temukan fakta berikutnya.